Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu lagi di video lanjutan dari video-video sebelumnya yang masih membahas tentang pembelajaran bahasa Arab dasar ya. Semoga kita semua sama-sama senantiasa diberikan semangat baru untuk terus belajar dan belajar. Di video sebelumnya kita pernah membicarakan tentang pembagian fiil ditinjau dari segi waktunya, kemudian ada juga fiil mujarrad dan fiil mazid, dan juga fiil sahih dan fiil mu'tal. Nah, kali ini kita akan membahas topik tentang fiil maklum dan majhul. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan fiil maklum dan apa yang dimaksud dengan fiil majhul? Mari kita mulai pembahasan ini. Yang pertama adalah fi'il maklum. Fi'il maklum adalah fi'il atau kata kerja yang bermakna suatu perbuatan aktif. Artinya, dalam bahasa sederhana, ia adalah kata kerja aktif. Contohnya adalah lafadz kataba yang artinya menulis dan lafadz qara'a yang artinya membaca. Fi'il maklum atau kata kerja aktif ini dapat dikenali dengan cara melihat dari lafadznya. Ya, ini ciri yang pertama. Yang pertama dari lafadznya. Fi'il maklum biasanya dilafadzkan dengan tidak mengikuti kaidah-kaidah majhul. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kaidah majhul? Itu juga akan kita bahas dalam video ini. Yang kedua, fi'il maklum dapat dikenali dari adanya fa'il dalam suatu kalimat atau jumlah. Nah, mari kita lihat lebih lanjut melalui contoh. Berikut adalah contoh kalimat yang pertama. Perhatikan baik-baik. Pada kalimat qara'a Muhammad al-jaridah, artinya Muhammad telah membaca koran. Apabila dirinci, lafadz qara'a artinya telah membaca. Muhammad adalah fa'il, kedudukannya di situ, dan al-jaridah sebagai objek atau maf'ul bih. Lafadz qara'a adalah fi'il maklum, artinya ia bermakna aktif, bukan pasif. Lafadz qara'a di situ adalah bentuk fi'il madhi yang artinya suatu perbuatan aktif. Nah, biasanya setelah fi'il maklum diikuti oleh fa'il. Muhammad dalam kalimat tersebut adalah fa'il. Nah, ini adalah contoh kalimat yang kedua. Perhatikan pada kalimat yaghsilu Muhammadun ats-tsauba. Bila dirinci, yaghsilu adalah lafadz fi'il mudhari yang maknanya adalah suatu pekerjaan aktif. Artinya sedang atau akan mencuci. Muhammadun di sini adalah berkedudukan sebagai fa'il dan ats-tsauba adalah maf'ul bih atau objeknya. Bila diterjemahkan, kalimat ini bermakna Muhammad sedang atau akan mencuci baju. Sekali lagi, dalam kalimat tersebut yaghsilu adalah fi'il mudhari yang merupakan fi'il maklum sebab ia bermakna aktif, bukan pasif. Dan Muhammad yang jatuh sesudahnya berkedudukan sebagai fa'ilnya. Berikut ini saya mencoba menampilkan beberapa contoh fi'il-fi'il lainnya yang juga tergolong ke dalam fi'il maklum, baik bentuk madhi maupun mudhari.
itulah tadi pembahasan tentang fi'il maklum. Kali ini kita akan berpindah ke pembahasan tentang fi'il majhul. Fi'il majhul adalah fi'il atau kata kerja yang pasif atau memiliki makna dikenai suatu perbuatan. Contohnya adalah kata quri'a yang artinya dibaca dan kata kutiba yang artinya ditulis. Lalu, bagaimana cara kita mengenali suatu fi'il majhul? Cara mengenalinya adalah yang pertama, fi'il majhul dapat dikenali dari cara melafadzkannya yang selalu mengikuti kaidah-kaidah majhul. Dan yang kedua, fi'il majhul selalu membutuhkan naibul fa'il. Apabila fi'il maklum tadi membutuhkan fa'il, beda halnya dengan fi'il majhul. Fi'il majhul selalu membutuhkan naibul fa'il. Berikut penjelasannya. Mari perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kutibal kitabu, artinya sebuah buku telah ditulis. Lafadz kutiba pada bagian awal kalimat adalah fi'il majhul. Ia bermakna pasif dan bukan aktif. Sedangkan al-kitabu adalah lafadz yang berkedudukan sebagai naibul fa'il. Berikut contoh kalimat yang kedua. Yuftahul babu, sebuah pintu sedang atau akan dibuka. Lafadz yuftahu adalah fi'il majhul. Ia bermakna pasif dan bukan aktif. Sedangkan al-babu berkedudukan sebagai naibul fa'il. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan kaidah-kaidah majhul? Berikut ini penjelasannya. Kaidah majhul terdapat 3 macam. Yang pertama adalah kaidah yang berlaku untuk fi'il madhi yang mujarrad. Saya ulangi lagi, kaidah yang pertama ini berlaku untuk fi'il madhi yang mujarrad. Bunyi kaidahnya adalah dumma awwaluhu wa kusira ma qabla al-akhir. Artinya, didhammah harokat huruf awalnya dan dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Contohnya adalah lafadz duriba. Duriba, perhatikan baik-baik. Huruf do berposisi sebagai huruf awal, huruf ro sebagai huruf sebelum akhir, dan huruf ba sebagai huruf terakhir. Ia berasal dari kata doroba yang artinya memukul, kemudian dipasifkan menjadi bentuk majhul yaitu duriba sehingga menjadi dipukul. Huruf do sebagai huruf awal, ia harus didommahkan sebagaimana kaidah tadi yang berbunyi dumma awwaluhu, yaitu didommahkan huruf awalnya. Sedangkan huruf ro merupakan huruf sebelum akhir, maka ia harus diberi harokat kasroh sebagaimana bunyi kaidah yang kita baca di awal tadi, yaitu kusiro ma qablal akhir, atau dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Nah, ini yang diberlakukan kepada huruf ro sebagai huruf sebelum akhir. Ia harus berharokat kasroh. Sedangkan huruf ba sebagai huruf terakhir tetap berharokat fathah sebab ia tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik ataupun wawu jama'. Umumnya setiap fi'il madhi mujarrad yang masih belum bertemu dengan dhamir rafa berharokat dan wawu jama', maka ia tetap dibaca fathah di akhirnya. Kaidah yang kedua yaitu berbunyi dumma kullu mutaharrikin wa kusira ma qabla al-akhir. Artinya, didommah setiap huruf yang berharokat dan dikasrah huruf sebelum akhirnya. Kaidah ini berlaku untuk fi'il madhi yang mazid. Sekali lagi, kaidah ini berlaku untuk fi'il madhi mazid.
Seperti contoh lafaz ustughfira. Ia berasal dari lafaz istaghfara yang merupakan fi'il madhi mazid yang mempunyai makna telah memohonkan ampunan. Ia kemudian dibentuk menjadi pasif atau diubah menjadi majhul hingga menjadi ustughfira yang artinya telah dimohonkan ampunan. Perhatikan baik-baik pada lafaz ustughfira. Huruf alif dan ta merupakan huruf yang berharokat atau kullu mutaharrikin, maka ia harus diberi dhammah. Sedangkan huruf sin dan ghain memang sejak awal sukun, maka ia tetap disukun. Sedangkan huruf fa merupakan huruf sebelum akhir atau qablal akhir, ma qablal akhir. Nah, sebagai huruf sebelum akhir, maka ia harus diberi kasrah. Kemudian huruf ra sebagai huruf terakhir, ia tetap di fathah sebab tidak ada dhamir rafa mutaharrik maupun waw jama'. Setiap fi'il madhi yang pada huruf akhirnya tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik atau dhamir rafa yang berharokat dan waw jama', maka ia tetap diberi fathah. Kaidah fi'il majhul yang ketiga berbunyi dumma awwaluhu wa futiha ma qablal akhir. Artinya didhammah huruf awalnya dan difathahkan huruf sebelum akhirnya. Kaidah ini berlaku untuk fi'il mudhari. Contohnya lafaz yutbakhu. Ia berasal dari lafaz yatbakhu yang artinya sedang atau akan memasak, kemudian dimajhulkan atau dibentuk menjadi fi'il yang bermakna pasif sehingga menjadi yutbakhu yang maknanya sedang atau akan dimasak. Perhatikan baik-baik. Huruf ya sebagai huruf di awal, maka ia harus diberi harokat dhammah. Sebagaimana bunyi kaidah tadi, dumma awwaluhu. Kemudian huruf ba sebagai huruf sebelum akhir, maka ia harus diberi fathah. Sebagaimana bunyi kaidah yang kita baca tadi, yaitu futiha ma qablal akhir. Maka huruf ba harus berharokat fathah. Sedangkan huruf kha sebagai huruf terakhir, ia tetap dibaca dengan harokat dhammah karena tidak ada amil nasab maupun amil jazm. Baik, itulah tadi contoh fi'il mudhari mujarrad. Kali ini kita coba dengan contoh fi'il mudhari yang mazid. Misalnya lafaz yusta'malu. Lafaz yusta'malu berasal dari kata yasta'milu. Perhatikan huruf ya sebagai huruf di awal, maka ia harus dibaca dengan harokat dhammah. Sebagaimana bunyi kaidah 3, yaitu dumma awwaluhu. Kemudian huruf mim sebagai huruf sebelum akhir, maka ia dibaca dengan harokat fathah. Sebagaimana bunyi kaidah 3, yaitu futiha ma qablal akhir. Sedangkan huruf lam sebagai huruf yang terakhir, maka ia tetap di dhammah karena tidak ada amil nasab maupun amil jazm. Nah, berikut adalah perubahan dari bentuk fi'il mudhari yang maklum menjadi bentuk fi'il mudhari yang majhul. Kata yaqra'u tadinya artinya membaca, kemudian dimajhulkan menjadi yuqra'u sehingga menjadi dibaca. Sedangkan lafaz yasta'milu yang maknanya memakai atau menggunakan, kemudian dimajhulkan menjadi yusta'malu yang artinya dipakai. Mari kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Ini adalah petikan ayat dari surah At-Takwir, yakni ayat 3. Berbunyi, wa idzal jibalu suyirat. Pada kalimat ini, dapatkah Anda mengenali manakah yang merupakan kalimah fi'il? Perhatikan lafaz suyirat. Lafaz suyirat adalah kalimah fi'il
dan ia adalah fi'il majhul atau bermakna pasif. Maknanya adalah dihancurkan. Lafaz suyirat asalnya adalah sayyara, kemudian menjadi suyira. Contoh berikutnya. Kalimat berikut ini adalah petikan dari surah Muhammad ayat 16. Wa minhum may yastami'u ilaika. Baik, teman-teman bisakah mengenali manakah kalimat fi'il dalam jumlah berikut ini? Ya, benar sekali. Perhatikan kata yastami'u. Kata yastami'u adalah kalimat fi'il mudhari. Ia adalah fi'il yang maklum karena memberi makna aktif bukan pasif. Artinya adalah mendengarkan. Kalimat yang berikutnya. Ini adalah petikan dari surah Al-Ikhlas ayat 3. Lam yalid wa lam yulad. Perhatikan pada fi'il mudhari yalid dan yulad. Kata yalid adalah bentuk maklum atau aktif, sedangkan lafaz yulad adalah bentuk majhul. Artinya lam yalid, dia tidak beranak, walam yulad, dan tidak pula diperanakkan. Jadi kata yalid asalnya adalah yalidu, yang artinya melahirkan atau beranak. Kemudian hanya saja kebetulan ada amil jazm yaitu lam, sehingga ia harus dibaca sukun di akhirnya. Sedangkan kata yulad asalnya adalah yuladu. Ia kemudian karena ada amil jazm kemudian harus dibaca jazm dan di akhirnya berharokat sukun. Baik, adakah pertanyaan atau hal-hal yang masih belum dapat dipahami? Bila iya, sampaikan pertanyaan Anda melalui kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.